Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa lanjut naik 0,72% ke angka 7.192. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang ada rencana untuk merger, tapi cara pergerakan dua emiten ini berbeda arah. Bagaimana potensi kedua emiten ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham MTEL yang bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini mulai bangkit dari downtrendnya. Ini menarik, sudah mulai membentuk double the bottom, berhasil break 550, sekarang mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 570 sampai 580. Jadi cara pergerakan MTEL saat ini sudah mulai membentuk high low. Jadi apabila teman-teman sebelum sudah punya ada entry di sekitar 550, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham MTEL, bisa kita lihat di sini. Asing terpantau masih terus keluar, tapi di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga MTEL saya lihat masih berpotensi untuk lanjut naik mengetes resisten kuatnya di harga 600 atau di garis EMA 150. Jadi MTEL sebelumnya memang sudah masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada akhir bulan Juni. Karena pada saat itu MTEL mencoba untuk break 550, tapi ternyata gagal break. Dan saat ini atau satu minggu terakhir baru mulai jalan dan berhasil break 550. Salah satu sentimen kenaikan MTEL karena memang ada rumor akan merger dengan TBIG. Tapi jika kita lihat di pemberitaan ini, kedua emiten ini menyangka akan melakukan merger. Jadi memang TBIG mengatakan belum ada informasi atau ada rencana merger, MTEL juga mengatakan belum ada informasi. Tapi karena saat ini masih ada akumulasi, salah MTEL masih ada potensi mengetes 600. Dan secara teknikal MTEL akan terkonfirmasi uptrend apabila berhasil break 600 karena ada potensi untuk mulai bergerak naik dengan target berikut di 630 sampai target lebih lanjut di 660. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, misalnya lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 570. Karena saat ini garis EMA 50 walaupun bergerak naik ini belum terkonfirmasi break. Jadi lebih oke tunggu terkoreksi kembali mengetes garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Sekarang kita lihat TBIG. TBIG cara teknikal jika kita lihat berbeda arah dengan MTEL. MTEL sudah mulai bangkit, mulai membentuk high low. TBIG secara teknikal saat ini mulai membentuk low low. Jadi TBIG secara teknikal sudah kurang oke kan, sudah turun ke garis EMA, bisa kita lihat. Garis EMA 150 di harga 2050 ini sudah terkonfirmasi break. Di atasnya garis EMA 50 di harga 2070 ini juga sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan saat ini TBIG mencoba untuk bertahan di sekitar zona 2000 sampai 1980. Jadi hari ini masih turun tapi memang ini belum terkonfirmasi break. Cuma harus hati-hati apabila terkonfirmasi break, TBIG akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Dan kedepannya 1980 sampai 2000 berpotensi akan menjadi resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari saham TBIG. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari ini, bisa kita lihat asing juga masih terus keluar. Di broker summary juga terpantau masih ada distribusi. Dan bisa kita lihat saham ini tidak terlalu liquid. Jadi lebih oke apabila mau coba pantau di entry, coba pantau saham MTEL saja apabila teman-teman mau coba entry sektor telekomunikasi atau sektor menara. Dan jika kita lihat saham lain, TWR misalnya lebih menarik daripada saham TBIG. TWR saat ini juga hampir mirip dengan MTEL, mulai bangkit. TWR saat ini sudah berhasil break garis EMA 50 di harga 545, ini sudah berubah menjadi support. Hari ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 600, TWR gagal break dan kembali melemah. Dan penurunan ini misalnya wajar karena masih gagal break resisten kuatnya. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham TWR, bisa kita lihat di sini. Asing juga terpantau satu minggu ini masih keluar, tetapi di broker summary terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk TWR apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 540 ke bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan garis EMA 50 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, misalnya saat ini wait and see dulu. Sekarang lebih dekat dengan resisten di harga 600, bisa buy on breakout apabila TWR berhasil lanjut naik minggu ini dan berhasil break ke 600. Atau jika masih lanjut koreksi, misalnya ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support. Jadi TWR selama kok di atas garis EMA 50, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya.
masih ada potensi untuk kedepannya untuk mulai bergerak tren. Oke, selanjutnya saya akan coba update saham auto. Jadi untuk minggu ini auto masuk watchlist kami berdasarkan teman member untuk dipantau. Setelah minggu lalu kami masukkan saham ASI. ASI saat ini juga sudah mulai bangkit. Auto juga bisa kita lihat kami masukkan ke watchlist karena mencoba untuk break garis EMA 50. Saat ini auto sudah berhasil break garis EMA 50 di harga 2060. Sekarang mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 2100. Jadi auto juga akan membaik, akan mulai bergerak tren apabila memang terkonfirmasi berhasil break 2100. Dan bisa kita lihat kenaikan hari ini tidak sampai 2%, ini candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan hari ini, bisa kita lihat di sini asing terus masuk akumulasi dalam 2 minggu ini. Ini juga salah satu alasan kenapa kami masukkan ke watchlist, karena dari minggu lalu sudah mulai ada akumulasi. Dan kenaikan hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 2050 sampai 2060. Maksudnya saat ini bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan karena masih ada akumulasi dan candle lumayan solid, saya lihat auto masih berpotensi besar untuk break garis EMA 150 dan mulai uptrend. Apabila terkonfirmasi break, maka auto berpotensi untuk lanjut naik ke target terdekat itu di sekitar 2160 sampai 2200. Jadi untuk teman-teman yang belum sudah dapat di garis EMA 50 pun masih bisa coba pantau untuk buy on breakout apabila memang minggu ini berhasil break garis EMA 150. Jika teman-teman masih gagal pun, ini malah kesempatan untuk coba tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry di support ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.